Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang berpikir kritis. Untuk semester sekarang, materi kita ada sekitar 6-8 materi untuk semester ganjil. Insya Allah sisanya itu akan Ibu sampaikan pada semester genap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Materi kita ini memiliki kompetensi dasar. 1. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersifat demokrasi. 2. Bersikap kritis dan demokrasi sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta hadis terkait. Materinya meliputi 1. Membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta hadis terkait. 2. Mencermati makna dan asbabun nuzul yang terkandung pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. 3. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta hadis terkait. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang berpikir kritis dan bersifat demokrasi. 2. Membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191, Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. 3. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191 serta Surat Al-Imran ayat 159 dengan lancar. 4. Menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Imran ayat 190, ayat 191, serta Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Kita lihat surat Al-Imran-nya, kita baca sama-sama ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka."
Sekarang kita bahas tentang hadis terkait. Hadis terkaitnya salah satunya saya ambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Syadadi bin Awsi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qabbisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal azizu man atba'a nafsahu hawa man wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Abu Ya'la yakni Syaddad ibnu Aus, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan berharap pada Allah dengan harapan yang kosong. Nah, ini sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya?" Jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil qirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa, menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk adzan subuh dan melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan orang hamba yang pantas dan layak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Sekarang ciri-ciri ulil albab atau orang yang berakal. 1. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan. 2. Berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. 3. Teliti dalam menerima informasi, teori ataupun dalil yang dikemukakan orang lain. 4. Sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. 5. Istiqomah dalam melaksanakan sholat malam. 6. Takut kepada Allah. Nah, sekarang makna berpikir kritis menurut Islam. Berpikir kritis maksudnya dalam Islam dimaknai sebagai pikiran seseorang yang bukan sekedar berisi masa depan di dunia, melainkan juga di akhirat. Mereka yang dipandang kritis dan cerdas oleh Rasulullah adalah mereka yang pikirannya kritis dan melampaui urusan dunia menuju ke masa depan yang akhirat. Jadi orang yang berpikir kritis itu dia mikirnya nggak dunia terus dicarinya siang dan malam untuk dunia. Tapi orang yang berpikir kritis itu dia mencari sebagian dunia untuk mencapai ke akhirat. Misalnya dia mencari nafkah siang hari, tidak seumurnya dalam mencari nafkah siang hari. Apabila dia mendapatkan rezeki maka disedekahkannya rezekinya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu masuknya ke dalam apa? Masuknya ke dalam orang yang memikirkan akhirat. Nah, terus apabila dia sedang bekerja, terdengarlah suara adzan, maka berhentilah dia bekerja dan untuk melakukan sholat. Itu apa? Berpikir kritis. Karena apa? Bekerja dunia dia oke, dan mencari amalan untuk akhirat dia kerjakan. Jadi di dalam pikirannya itu tidak selalu dunia, melainkan juga akhirat yang dia pikirkan. Jadi dunia dia cari untuk menggapai akhirat. Itu adalah orang yang berpikir kritis. Nah, sekarang
Bagaimana sikap dan perilaku terpuji dari orang berpikir kritis? 1. Dia senantiasa bersyukur atas anugerah akal sehat. 2. Senantiasa bersyukur atas anugerah dalam semesta bagi manusia. 3. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. 4. Menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkapkan misteri penciptaan alam. 5. Menjadikan ayat-ayat kauniyah alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. 6. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. 7. Membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Nah, udah ada yang ditanyakan sampai sini tentang berpikir kritis? Tadi secara garis besarnya saya sampaikan kalau berpikir kritis itu adalah orang yang luas pemikirannya, orang yang berakal, yang tidak memikirkan dunia, tapi dia memikirkan dunia dan memikirkan akhirat. Hidupnya itu terbagi menjadi 2. Untuk mencari dunia cuma sekedarnya, tapi orang tersebut adalah selalu memikirkan akhiratnya yang diperbanyak gitu. Jadi bukan dunia terus, bisa balance. Artinya dunianya harus seimbang dengan akhiratnya gitu. Untuk mencapai akhirat dia membutuhkan juga dunia. Jadi misalnya kalau dia mau sholat, kalau dia tidak bekerja dia akan pakaiannya compang-camping. Kan karena dia bekerja, dia rapi, bersih, maka sholatnya dengan pakaiannya bersih, dia insya Allah melakukannya dengan senang hati dan akan menimbulkan suatu kekhusyuan karena dia sudah memiliki dunia. Jadi dunia itu menopang untuk ke akhirat, karena yang dipikirkannya bukan cuma dunia. Kembali lagi ke yang tadi, surat Al-Imran. Dalam pokok bahasan ini, saya cuma sedikit akan membahas materi tajwidnya. Lihat. Nah, ada berapa dari surat Al-Imran ini yang hukum bacaannya alif lam samsiah? Atau ada berapa dari bacaan ini yang mengandung hukum bacaan qalqalah? Kita mulai telah satu-satu ya. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya saya nanya dulu. Kalau orang anak-anak yang suka mengaji dari kecil, mengaji di madrasah atau mengaji ke tetangganya yang ada ustadz, insya Allah materi tajwid mah udah ketalar. Tapi bagi anak-anak yang dari kecilnya susah untuk mengaji, untuk materi tajwid, dia akan merasa sulit. Tapi nggak apa-apa, yuk kita belajar sama-sama. Semoga kedepannya kamu akan lebih bisa dan kamu mengamalkan ilmu kamu ini, walaupun kita cuma punya ilmu sedikit, akan diamalkan kita kepada adik kelas kamu, kepada adik kamu di rumah, ya. Coba lihat. Gunnah. Kenapa gunnah? Gunnah hurufnya ada berapa? Gunnah hurufnya ada 2. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Sementara ini apa? Ini adalah nun bertasdid. Nah, lanjut. Fi ini sebenarnya fi ini apa namanya? Matobi'i. Inna fi khalqis. Nah, khalqis samawati khalqis ini ada apa? Ada alif lam. Ada alif lam, terus setelah huruf lam ada sin yang pakai tasdid, itu namanya alif lam samsiah. Nah, inna fi khalqis sama maknya adalah matobi'i. Wa-nya apa? Matobi'i. Walnya apa? Wal ini termasuk dalam hukum bacaan alif lam qomariyah. Ar apa? Ro-nya mati, itu namanya ro tafhim. Bil ardi
tila matobi'i. Fil laili malam, ini artinya apa? Malam. Ini hukum bacanya apa? Alif lam samsiah dan apa ini? Ada yang tahu? Alif lam samsiah dan huruf lin. Laili wan nahar. Wan lagi nun. Ini bisa alif lam samsiah, bisa juga gunnah. Karena huruf alif lam samsiah ada 14, huruf alif lam qamariyah ada 14. Huruf alif lam qamariyah 14 itu meliputi ibki, hajaka, wahob, akimah. Kalau disingkat gitu ya. Nah, bagi kamu yang belum ibu kalau huruf alif lam samsiah gimana? Ya sisanya kalau kamu hafal huruf alif lam qamariyah mah ibki, hajaka, wahob, akimah, alif bagin ibgi hajaka he ho jim jaka kap hajaka wahob akim wau ho fa wahob akimah ain fa ya mim dan ha itu ada 14. Wan nahari matobi'i ri teh naon tarkik karena ro-nya di JR. Id apa nih namanya? Mad badal. Ya nama tobi'i til tanwin ketemu lam apa? Idgham apa? Idgham bila guna matobi lil albab alif lam qamariyah bab. Kalau ini bacanya diwakafkan namanya qalqalah liulil albab. Atau ulangi lagi wan nahari la ayatil liulil albabil ladzi matobi'i yadhkuru matobi'i nallah itu hukum bacaannya apa? Nallah hukum bacaannya ini hukum bacaan tafhim. Nallah lafaz Allah tafhim. Qiyamau ya-nya matobi'i mau tanwin bertemu dengan wawu. Huruf apa? Idgham biguna apa idgham bila guna? Kalau bila guna adalah lam ro. Kalau biguna ini maksudnya hukum idgham biguna. Mu-nya wawu. Ini ada wawu. Tanwin bertemu dengan wawu. Tanwin bertemu lagi dengan wawu. Idgham biguna. Hurufnya 4. Yanmu ya. Nun, mim, wawu. Ala matobi'i junubihim. Nah, tanwin bertemu dengan wawu idhar sapawi. Yatafakkaru matobi'i nafi matobi'i khalqis samawati khalqis. Nah, alif lam samsiah sama matobi'i wa matobi'i wal ardi wal alif lam qamariyah apa ro tafhim di robbana matobi'i matobi'i kholak qalqolahnya qalqolah kholak taha matobi'i matobi'i batilang kalau disambung tanwin dengan sin ikhfa. Subhanaka matobi'i faqina matobi'i matobi'i bannar apa madnana mad arid li sukun. Nah tuh sekarang tugas untuk kamu adalah menalarkan bacaan yang tadi. Bacaan surat Al-Imran ayat 190 dan 191.
Ini akan dites nanti kalau kita melakukan Zoom meeting. Mudah-mudahan untuk hari Selasa berikutnya kita melakukan Zoom meeting ya. Nah, kalau Zoom meeting kan kamu bisa barengan sama teman-teman kamu yang sudah hafal dalam Zoom meeting. Misalnya saya batasi cuma untuk 6 orang sekali hafalan sama-sama. Biar cepet gitu ya. Kalau masih ada yang dipertanyakan, kamu boleh japri Ibu via email boleh tentang materi ini. Semoga materi ini ada guna dan manfaatnya. Ibu akhiri materi ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.